Salam, selamat pagi menjelang siang. Berjumpa lagi dengan saya hari ini. Nah, hari ini saya akan menanggapi tanggapan saya mengenai perdebatan yang cukup seru yang saya simak melalui Facebook, ya, perdebatan antara Pak Isra Soru dan Pak Isra Soru, Pak Budi Asali lawan dengan Rudi Tan dan Cak Nur ya di situ. Nah, dalam perdebatan ini sangat seru sekali ya. Saya melihat menyimaknya dari awal hingga akhir dalam perdebatan ini yang menurut saya itu sangat memberkati juga secara khusus bagi saya bahwa di dalam perdebatan itu saya bisa melihat bahwa jawaban-jawaban dari Pak Isra Soru dan Pak Budi itu sangat ilmiah sekali ya menurut saya sendiri yang saya menyimak dengan perdebatan tentang uh, tentang Yesaya 53, apakah nubuatan itu mengarahkan kepada Yesus Kristus atau bukan. Nah, dalam perdebatan itu saya melihat bahwa perdebatan itu sangat menarik dan memberkati saya bahwa di dalam situ saya bisa melihat bahwa kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Pak Isra Soru dan Pak Budi Asali itu cukup luar biasa menurut saya. Nah, di dalam perdebatan itu apakah perdebatan tentang Yesaya 53 itu mengarah kepada Yesus Kristus sebagai Mesias yang akan datang itu ataukah kepada bangsa Israel? Dan dari situ saya lihat Pak Donditan untuk menjelaskan di situ bahwa itu sebenarnya bukan kepada Yesus Kristus, tetapi kepada umat Israel. Tetapi dalam perdebatan itu saya tidak melihat sedikit pun dari tanggapan dari Pak Donditan yang bisa mengarahkan kepada bangsa Israel itu sendiri. Tetapi seperti penjelasan Pak Budi, bahwa Pak Budi sudah menjelaskan secara detail dari perkata mulai dari Yesaya 53 sampai dengan ayat 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Dan menurut saya itu lebih cenderung kalau dilihat dari secara keseluruhan bahwa itu lebih mengarah kepada Yesus Kristus dengan kehidupan, kematian, dan penderitaannya itu lebih mengarah ke situ dibanding dari tanggapan-tanggapan dari Pak Duditan. Pak Duditan juga kalau mau kita mengarahkan kepada bangsa Israel malah itu sangat jauh sekali, tidak dekat sedikit sama sekali tidak gitu. Nah, itu yang dari penyimakan saya. Jadi saya melihat di sini bahwa sebenarnya Pak Duditan dalam perdebatan ini sebenarnya bukan mencari sebuah kebenaran, tetapi dalam perdebatan ini beliau hanya mau mencari pembenaran. Kenapa? Karena beliau dalam perdebatan itu sudah membawa uh, pandangan-pandangan tentang mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran, sehingga apapun penjelasan dari Pak Budi dan Pak Isra itu ditolak semua oleh Donditan. Kenapa? Karena memang dalam konsep ini dia bukan mau mencari kebenaran, tetapi dia mencari pembenaran bahwa itu mengarahkan bahwa apa yang dipikirkan itu benar, itu bukan nubuatan tentang Yesus Kristus. Saya merasa Pak Budi sudah sangat luar biasa memberikan jawaban-jawaban yang pasti yang membuka pikiran kita sebagai umat percaya. Mungkin selama ini kita tidak pernah berpikir sejauh itu, tapi dengan perdebatan ini kita bisa mendapatkan pengetahuan yang baru lagi ya. Jadi juga mereka juga kemarin juga sempat memperdebatkan tentang kitab ulangan ya. Jadi mereka mempertanyakan apakah Musa itu secara eksplisit dia adalah tokoh yang benar-benar mempercayai Yesus yang Yesus Kristus sebagai penyelamat itu. Memang secara eksplisit di dalam perjanjian lama tidak mengatakan hal itu, tetapi kami juga melihat bahwa Musa ini juga percaya kepada Mesias yang akan datang, tetapi memang tidak secara eksplisit di situ, karena kalau lihat dari konteks dan waktu itu memang cukup jauh ya, karena Yesus itu datang, Yesus diberi nama Yesus sebagai manusia itu kan datang sudah ribuan tahun yang lalu, tapi ada sebuah gambaran yang tidak jelas ya. Nah, di situ yang memang Musa, tapi Musa tetap percaya bahwa kepada Mesias yang akan datang, dan Musa pun juga yang menulis kitab Tanakh yang diperdebat oleh Donditan juga bahwa yang menuliskan kitab Tanakh itu bukan orang Kristen ya, tapi itu orang-orang Yahudi. Tapi ingat bahwa orang-orang Yahudi tidak semuanya itu menolak Yesus. Salah satu contohnya murid-murid Tuhan Yesus juga yang betul orang Yahudi, mereka juga menerima Mesias itu. Jadi kalau kita mau melihat juga di sini secara
konferensi bahwa sebenarnya Musa itu percaya kepada Mesias yang akan datang, ya bukan tidak. Sehingga kalau kita lihat juga dari Abraham juga percaya kepada Mesias yang akan datang itu. Saya coba mengambil sebuah contoh ya. Di sini di mana diceritakan tentang Yesus itu berkata ya di dalam Matius 5, dia berkata begini ya, Matius 5, kita buka di dalam Matius 5 ayat 17, dia katakan di sini bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus sendiri berkata, dia datang bukan untuk menghilangkan kitab Taurat, tapi dia datang untuk menggenapi firman Tuhan itu. Makanya orang Kristen itu percaya juga terhadap Perjanjian Lama, karena Perjanjian Lama Yesus saja sendiri tidak menghilangkan kitab Perjanjian Lama, tapi dia datang untuk menggenapi. Oleh sebab itu kami sebagai orang percaya bahwa kitab kami juga, mengapa kita juga pakai Perjanjian Lama sebagai kitab kami, karena memang Yesus sendiri juga mengatakan kan di dalam Matius pasal 5 ayat 17, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Kristus itu menggenapi nubuatan-nubuatan yang sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Tetapi kalau kita lihat dari perdebatan ini, sebenarnya Pak Donditan ini bukan mencari kebenaran, tetapi mencari bukan mencari sebuah kebenaran, tapi mencari mau dibenarkan ya. Jadi mencari dibenarkan aja. Jadi dia hanya mau mencari pembenaran ya, mencari pembenaran supaya statement-statement dan pola pikir dia itu dibenarkan dan didukung oleh ayat Alkitab. Menurut saya itu salah, bukan cara konsep berpikir seperti itu. Jadi seperti contoh juga bahwa Abraham juga percaya kepada Mesias yang akan datang ya. Kalau kita lihat dalam Kejadian di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru yang ditulis di dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 13, di mana Tuhan Yesus bertemu dengan Abraham dan Elia di atas gunung itu. Nah, di dalam konteks cerita ini bahwa Abraham juga sebenarnya percaya kepada Mesias yang akan datang yang dituju kepada Yesus. Mengapa? Karena contoh bukti nyata di situ bahwa Yesus bertemu dengan Abraham dan Nabi Elia di sini. Ini mau membuktikan bahwa mereka sebenarnya percaya dan tahu siapa Yesus. Ya, dan mereka bertemu kan di situ. Dan coba mari kita buka bersama-sama di dalam Matius 17 di sini. Matius 17 ayat 1 ya. Nah, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya bersama-sama dengan mereka, dan ia naik di sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupanya di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampaklah kepada mereka Musa, Elia yang sedang berbicara dengan dia. Ya, jadi kalau lihat dalam konteks ini ya, itu Abraham sudah mati sekian lama jaraknya, tetapi di dalam Matius ini kan sudah ribuan, tapi mereka bisa bertemu di situ bahwa sebenarnya Abraham itu mengenal siapa Yesus, bahwa ini sudah digenapi, bahwa Perjanjian Lama itu sudah digenapi oleh kedatangan Kristus, yang Yesus yang sudah jadi manusia itu, makanya bisa bertemu, ya kan? Abdi Allah ini loh datang bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mereka juga melihat di sini, makanya tiga murid Tuhan Yesus yang orang Yahudi ini yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi saya lihat dari perdebatan antara Pak Esra dan Pak Budi, menurut saya di situ itu Pak Doditan hanya mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran ya. Kalau kita mencari kebenaran secara akademisi ya, di situ Pak Budi telah menjelaskan ayat per ayat ya dari Yesaya pasal 53 ya.
tentang kitab Mika sudah yang di situ yang dia katakan bahwa nubuatan kitab Mika itu tertuju kepada Rut. Itu terus terang itu sangat jauh sekali Bapak Ibu. Kita sebagai umat Kristen yang orang-orang yang sering baca Alkitab aja langsung bisa menarik kesimpulan, wah ini Pak Doditan ini hanya mencari pembenaran bukan mencari kebenaran. Ya itu masalahnya. Kalau sudah berangkat dengan seperti itu ya pasti aja apapun tanggapannya, apapun penjelasan dari Pak Israel dan Pak Budi pasti dia menolak. Mengapa? Karena dia hanya mencari pembenaran bukan mencari kebenaran. Kalau mau mencari kebenaran hal itu dia bisa terima secara akademisi. Karena itu Pak Budi sudah menjelaskan ayat per ayat ya. Dengan tafsiran-tafsiran itu sudah dijelaskan. Saya rasa itu sudah cukup valid ya, sudah cukup, tidak bisa perlu diperdebatkan lah. Jadi tetapi saya bersyukur juga dengan pertanyaan-pertanyaan dan debat dari Pak Doditan ini juga memberkati kita sebagai umat Kristen ya, supaya kita tuh lebih cermat lagi, mau lebih menggali lagi kebenaran itu. Nah, menurut saya itu Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin tanggapan ya, bahwa benar memang Musa yang menulis kitab Kejadian ya. Ya, kitab Kejadian, Keluaran itu semua Musa yang menuliskan. Ya, jadi kalau kita lihat juga bahwa sebenarnya Musa itu juga percaya tentang nubuatan mesianis ya, tentang Mesias itu yang akan datang dan menyelamatkan umat manusia ya. Ya, ada beberapa ayat yang saya ingin paparkan, yaitu di dalam Ulangan 18 ayat 15. Ini seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari saudaramu sendiri sama seperti aku akan didirikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Kamu harus mendengarkan. Ayat ini dianggap mengandung nubuatan tentang kedatangan seorang nabi yang diutus Allah ya. Jadi orang Kristen juga percaya Yesus itu bukan cuma Allah, tetapi dia juga nabi yang diutus ya. Nah, juga yang dijelaskan dalam Ulangan 18 ayat 18-19 ya, seorang nabi dari tengah-tengah mereka, dari saudara-saudaramu seperti aku, akan kubangkitkan bagi mereka, dan aku akan meletakkan firmanku di mulutnya, dan ia akan berbicara kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Tetapi siapapun yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan atau siapapun yang mencari pembenar yang akan diucapkan di atas namaku akan sendirinya menuntut pertanggungjawab. Dan daripadanya ayat ini juga menegaskan ya janji Allah untuk mengutus seorang nabi yang akan mirip dengan Musa dan akan memimpin umatnya ini, yang bisa dianggap sebagai nubuatan tentang Mesias yang agung itu ya. Jadi sekalipun ya, meskipun di sini tidak secara langsung menyebut atau secara eksplisit menyebut sebagai Mesias itu ditunjukkan kepada Yesus Kristus, tapi ayat-ayat ini telah sebagian umat Yahudi dan Kristen juga menganggap ini sebagai nubuatan tentang kedatangan Mesias yang figur yang dapat menyelamatkan umat Allah ya. Yesus tidak datang untuk menyelamatkan bukan bangsa Israel tapi semua orang manusia, semua manusia. Jadi saya berpikir ini cukup luar biasa ya. Kalau kita lihat juga di dalam tafsiran Yesaya 53 yang kita sebagai orang Kristen menganggap bahwa ini adalah nubuatan tentang Mesias dalam perjanjian lama ya. Dan kalau kita juga melihat bahwa di sini ya seorang yang akan datang, kemudian seorang yang akan datang untuk menyelamatkan manusia ini atau menyelamatkan umat pilihan. Kalau kita lihat pribadi ini tidak ada kepada pribadi yang lain, hanya kepada Yesus. Ya, jadi kalau kita lihat dari Yesaya 53 ini adalah konteks tentang Mesias. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 53 ayat 3 juga ini sudah dijelaskan oleh Pak Budi ya. Ia dihina dan ditinggikan oleh manusia, seorang yang penuh penderitaan, yang sudah terbiasa dengan kesakitan, seperti orang-orang yang menyembunyikan mukanya dari dia. Ia dihina dan tidak mengindahkannya. Ini semua kalau kita lihat ini semua ada di figur Yesus ya. Semua ada di dalam diri Yesus, tidak ada. Tetapi ia diberikan siksa karena pelanggaran kita, ia dihukum karena kesalahan kita. Nah, ini semua mengarahkan kepada pribadi. Siapa ada orang yang seperti ini? Coba kalau kita lihat, tidak ada. Sedangkan Yesus juga katakan ya, tadi jelas dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 17, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Jadi nubuatan apa yang ada di dalam perjanjian lama sudah digenapi oleh Yesus. Dengan kematian, kelahirannya sudah dinubuatkan, kematiannya, semua itu mengarah kepada Yesus. Siapa? Nah, kalau kita lihat siapa figur yang ada di dalam perjanjian yang bisa menggenapi ini? Tidak ada satu orang pun, hanya Yesus. Cuma bangsa Israel ini kan orang yang menolak Yesus. Karena mereka berpikir bahwa Mesias itu yang akan datang itu adalah
seorang raja yang benar-benar ditafsirkan secara hurufiah di situ, tapi tidak seperti kerajaan yang Yesus bawa bukan kerajaan di dalam dunia ini, tapi kerajaan di surga. Nah, itulah penjelasan dan tanggapan saya. Menurut saya, semoga tanggapan saya ini memberkati kita semua ya. Tapi saya juga bersyukur bagi Pak Esra dan Pak Budi yang telah memberkati kita semua, sehingga dari penjelasan Pak Esra dan Pak Budi ini bisa menguatkan iman kita bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baru lagi ya, supaya kita sebagai umat percaya terus membaca, menggali firman Tuhan, sehingga kita jangan mudah disesatkan ya oleh pengajaran-pengajaran yang bertebaran di media sosial yang selalu mencari pembenaran bukan mencari kebenaran ya. Jadi kalau sudah berangkat dengan mencari pembenaran, apapun dijelaskan pasti ditolak. Kok dia cari pembenaran kok? Yesus Kristus, Bapak Ibu ingat, Yesus Kristus dia tidak berbuat kesalahan pun ya, tetapi dia ketika diperhadapkan di raja ya, Herodes, dia tidak mencari pembenaran ya. Nah, dia tidak mencari pembenaran atau membela diri seperti ini, tidak. Dia menjalankan visi misi Allah ya, Allah Bapa yang sudah ditugaskan kepada dia untuk datang menyelesaikan dosa ya. Jadi tidak ada. Nah inilah yang saya ingin jelaskan kepada kita ya. Semoga penjelasan ini memberkati kita ya. Ini tanggapan saya daripada saya menyimak perdebatan dari Pak Esra dan Pak Budi ya. Terima kasih Pak Esra dan Pak Budi yang begitu luar biasa memberikan penjelasan-penjelasan. Kami yang menyimak perdebatan itu sangat diberkati ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam.